Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. 3. Pentakosta ketiga membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit campak dan busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai yang bagat tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campak yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular kedung. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentengi dia, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesempatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Oke adik-adik, puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, kita tepuk semangat dulu, siap? Oke, tepuk semangat. Wow. Baiklah teman-teman, kita siapkan hati kita, lipat tanganmu, kita akan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Bapa. Kami ini memulai untuk menyembah dan memuji nama-Mu lebih lagi ya Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa Kau setia. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan,
hatiku ya Bapa. Kerinduanku, Tinggikan namamu ya Bapa. tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku Dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan. ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku ya Bapa. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Sekali lagi kita katakan ku mau jadi seperti ku mau jadi Sekali lagi kita katakan ku mau jadi seperti sepertimu. Ayo adik-adik kita masuk dalam penyembahan kita ya adik-adik. Masih siapkan hati kita. Kita masih mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagi ini, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu ya Bapa. Biar mataku seperti matamu, Pancarkan kasih-Mu. pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi seperti Ku mau jadi sekali lagi kita katakan ku mau jadi seperti Ku mau jadi sepertimu. Ayo adik-adik kita masih lipat tangan kita masih lipat mata kita. Kita mau bilang, Tuhan terima kasih ya Bapak atas hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mulai untuk memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi ya Bapak. Biarlah kami terus memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik, masih semangat? Masih. Puji Tuhan. Yuk kita berdiri, kita memuji Tuhan. Amin. Kita mau berubah karena di dalam Kristus Tuhan. Amin. Ayo, mana tepuk tangannya?
sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Puji nama Tuhan. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu. Terima kasih Bapa. Aku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakanku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima
siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami, urapi kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sukacita sekali hari ini ya kita bisa kembali beribadah, kembali menaikkan puji-pujian dan sama-sama kita menyembah Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya hati kita menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak ajak kita berdoa lebih dulu. Lipat tangannya semua, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau mengurapi kami, mengurapi hati kami Tuhan, supaya menjadi tanah hati yang subur untuk firman-Mu, tumbuh dalam hidup kami dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang seseorang yang diubahkan Tuhan, tentang seseorang yang menjadi alatnya Tuhan, dan tentang seseorang yang sungguh-sungguh menjadi cinta sama Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia adalah Saulus. Tema hari ini adalah Saulus menjadi Paulus, yaitu fokus pada perubahan. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa sih si Paulus itu? Kok namanya menjadi sangat terkenal? Bahkan di Alkitab menjadi tokoh yang luar biasa. Terlebih di kitab Perjanjian Baru. Kakak akan sampaikan siapakah Saulus itu. Saulus lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, yang sekarang adalah negara Turki. Saulus seorang Yahudi dari suku Benjamin. Saulus dibesarkan di kota Yerusalem. Dan dia dididik oleh seorang guru yang terkenal, yaitu Guru Gamaliel. Dia ahli agama. Dan yang lebih penting lagi, dan yang adik-adik harus ketahui bahwa Saulus awalnya dia sangat benci kepada para pengikut Yesus. Saulus sangat benci kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum kakak masuk sampaikan firman Tuhan lagi, kita akan lihat film yang berikut ini. Saya Kaleb. Kalian tidak perlu khawatir, Ananias ada di sini. Tetap waspada. Kami pengikut ajaran Yesus dari Nazaret. Dan karena itu para pemimpin menganggap kami meninggalkan Tuhan. Padahal tidak. Tapi satu yang paling giat untuk memadamkan semangat kami, yaitu Saulus dari Tarsus. Lalu, dia berusaha menghentikan semua pengikut Yesus. Dia pergi dari rumah ke rumah, menangkapi orang, menyeret siapapun ke penjara, termasuk perempuan yang percaya pada Yesus. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Yudea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria.
Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah, akan kuberikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu. Mengapa engkau menganiaya aku? Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, gimana adik-adik? Udah lihat filmnya kan? Nah, ternyata Saulus begitu sangat benci kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Sangat benci kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sampai-sampai dia bersemangat. Untuk apa? Untuk menangkap orang-orang Kristen atau orang-orang yang menjadi murid Yesus. Bahkan dia sampai minta surat kuasa kepada pemuka agama ataupun majelis agama supaya dia bisa menangkap orang-orang Kristen. Tetapi apa yang terjadi adik-adik ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami peristiwa yang menjadi titik balik. Hidupnya berubah. Ketemu Tuhan Yesus. Apa yang terjadi setelah Saulus bertemu Tuhan Yesus? Ya benar, Saulus tidak bisa melihat selama 3 hari. Tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dan yang lebih penting, ini yang lebih sangat-sangat penting. Saulus mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Mengalami perubahan yang dahulunya benci, sangat-sangat benci kepada para pengikut Yesus, kepada para murid Yesus. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjadi percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Dia menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dia bahkan rajin menyebarkan ajaran Yesus sampai ke daerah-daerah yang jauh. Seperti yang terjadi adik-adik kepada Saulus. Begitu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia berubah. Yang dahulu benci sama Tuhan Yesus menjadi cinta sama Tuhan Yesus. Demikian juga kita adik-adik. Setelah percaya sama Tuhan Yesus, hidup kita harus berubah. Siapa yang mau berubah dalam hidupnya? Angkat tangannya. Benar, harus berubah. Ketika adik-adik sudah menjadi anak Tuhan Yesus, hidup adik-adik harus berubah. Yang malas harus berubah menjadi rajin. Malas ini banyak aspeknya adik-adik.
malas belajar, malas bantu orang tua, malas bangun pagi. Ubah semua menjadi rajin bantu orang tua, rajin belajar, rajin bangun pagi. Yang gampang marah harus jadi lebih sabar. Mulai mengurangi bermain game, gadget. Kurangi main game untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang lebih penting lagi adalah banyak waktu untuk berdoa. Banyak waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Ketika kita berubah dalam hidup kita, mulai rajin berdoa, memuji Tuhan, baca firman, kita yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup adik-adik. Adik-adik akan dipakai Tuhan. Seperti Saulus dipakai Tuhan untuk apa? Menjadi rasulnya. Menjadi apa? Mewartakan Injil. Dan kita semua juga pasti dipakai Tuhan. Menjadi alatnya. Untuk apa? Untuk mewartakan Injil. Di era Pantekosta ketiga ini adik-adik, Tuhan Yesus akan memakai setiap anak-anak, akan memakai kita untuk menjadi messenger the third Pentecost. Adik-adik semua pasti diberkati Tuhan. Hidup adik-adik diberkati Tuhan. Belajar adik-adik diberkati Tuhan. Mama papa adik-adik diberkati Tuhan. Keluarga, saudara adik-adik diberkati Tuhan. Dan Tuhan memakai adik-adik lebih dahsyat lagi. Tuhan pakai adik-adik lebih hebat lagi. Yang penting kita mau. Dan kita percaya setelah ada Roh Kudus di hidup kita, kita mau berubah. Dan kita mau menjadi alatnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang rindu hidupnya berubah? Siapa yang mau sungguh-sungguh diubahkan dalam hidupnya? Pengen jadi alatnya Tuhan. Pengen dipakai Tuhan lebih lagi. Ayo angkat tangannya. Angkat tangan adik-adik, angkat tangannya. Angkat tangan kanannya, taruh tangan kirinya di dada. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Anak-anak-Mu rindu diubahkan Tuhan. Anak-anak-Mu rindu mengalami percobaan pribadi dengan Tuhan. Di mana membuat hidup mereka diubahkan. Menjadi seorang anak-anak yang sungguh cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang siap Tuhan pakai untuk menjadi messenger of the third Pentecost. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap anak-anak Tuhan. Pakai setiap anak-anak Tuhan. Roh Kudus-Mu turun untuk setiap anak-anak Tuhan. Memampukan Tuhan, mengubahkan Tuhan. Setiap anak-anak yang masih punya sifat malas, Tuhan ubahkan. Tuhan gantikan dengan sifat rajin Tuhan. Dan Tuhan curahkan roh pujian, roh doa, roh penyembahan buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati dalam sekolah, setiap adik-adik Tuhan. Berkati keluarga, orang tua, mama, papa, adik-adik kami Tuhan. Berkati keluarga adik-adik kami Tuhan. Berkati masa depan adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan menjadi anak-anak yang Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kakak-kakak, salam teman-teman. Ayo hafalan kita hari ini Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu
berubahlah oleh pembaharuan mimpimu. Terima kasih. Dadah. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. 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 Shalom adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan membuat hati Kristus. Cara membuatnya sebagai berikut.
Gampang kan cara membuatnya? Hasil aktivitas adik-adik bisa dikirim ke Facebook Arrow Kids. Ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, waktunya pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, minggu depan kita ibadah via live Zoom dan YouTube channel jam 9 pagi. Dan untuk sorenya jam 5 sore di YouTube channel. Pengumuman yang kedua, teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa scan barcode GBI Lipo Cikarang. Bagi teman-teman yang belum tahu caranya, bisa minta bantu mama atau papa. Pengumuman yang ketiga, bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa, teman-teman bisa menghubungi Kakak Arrow Kids atau City Light. Pengumuman yang keempat, pemenang aktivitas minggu lalu adalah sebagai berikut. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, mari kita satukan hati kita. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menuntun kami, mengajari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terus bersyukur, kami terus berdoa buat bangsa kami, negeri kami yang kami cintai. Jagai Tuhan, Tuhan pelihara terus. Terima kasih Tuhan, kami juga sebagian teman-teman akan belajar tatap muka Tuhan Yesus, dan semuanya kami terpelihara sempurna Tuhan di dalam perlindungan yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dengan bersuka cita, bersemangat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu Kak Yapet. Mari dikasih Tuhan, luar biasa hari ini firman Tuhan tentang bagaimana kita fokus pada perubahan. Waktu engkau dipenuhi Roh Kudus, meresponi apa yang Roh Kudus sampaikan, dan kalian akan mengalami perubahan, menjadi berubah kepada hal yang ilahi. Amin. Mari kita sudah firman Tuhan. Hari ini angkatlah tanganmu dan siapkan hatimu. Tuhan, kau melihat anak-anakmu mengangkat tangannya, mereka menyiapkan hatinya menerima doa berkat yang hamba-Mu sampaikan. Dengarkanlah sabda firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinarimu dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, ditambahkan hikmat kepintaran di dalam pembelajaranmu, ditambahkanlah kuat kuasa untuk selalu merenungkan firman dan membaca firman Tuhan, tangan-tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan tugasmu, dan dibuatnya berhasil. Karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis, yang indah, memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai untuk kedatangan yang kedua kali, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya dengan mantap, katakan amin. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Meskipun kau